berada di dalam atap ya, bukan di atas, jadi di dalam atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mama Tenaga. Bagaimanakah kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang limpah dan barokah. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda. Aku rencananya mau bikin video vlog kegiatanku hari ini ya. Hari ini aku rencananya mau melihat kondisi toren aku yang ada di atap rumah. Ya benar, kondisinya di atap rumah. Maksudnya untuk kalian yang mengikuti konten-konten di channel Mama Tenaga pasti sudah tahu kalau untuk toren di rumah aku ini posisinya ada di atas plafon, kemudian ada di bawah genting. Jadi ya intinya di dalam atap lah gitu. Jadi aku mau ngecek apakah kondisinya masih baik, kemudian apakah airnya kotor atau tidak. Kalau airnya kotor rencananya mau aku kuras. Kemudian sekalian aku mau bikin video perbandingan juga untuk kondisi toren awet mana sih antara yang ada di dalam atap dengan kondisi toren yang ada di luar. Jadi toren ini sudah kurang lebih 3 tahun aku pakai, dan selama ini nggak ada kendala, juga belum ada kerusakan sih ya. Jadi nanti aku mau bandingin dengan toren yang punyanya kakakku. Jadi mungkin bedanya hanya sekitar 5 bulan. Jadi duluan punya kakakku, habis itu aku baru beli. Jadi kira-kira sebanding lah nanti kalau dibandingkan ya. Oke, untuk selanjutnya aku mau nyari tangga dulu buat naik ke atas toren. Oke, jadi untuk menuju area toren aku harus naik dulu ke tangga, kemudian aku harus masuk pintu yang ada di plafon itu, yang kotak itu ya. Untuk posisinya sendiri ini ada di garasi rumahku. Jadi untuk pintu masuknya lewat garasi rumah ini. Oke, langsung saja kita naik ke atas. Oke, untuk pintu yang menuju toren udah aku buka. Sekarang kita langsung naik saja ya. Cukup berbahaya juga ya. Untuk yang adik-adik nggak boleh niru kegiatan ini. Ini khusus untuk bapak-bapak saja. Dan itu dia posisi torenku ada di sana. Oke, langsung saja kita naik. Aku matikan dulu ya karena agak sedikit berbahaya. Nanti aku mulai rekam lagi. Oke, sekarang aku udah berada di dalam atap, dan itu dia untuk torenku. Untuk di sini aku kasih seperti jembatan ya, yang mengarah ke arah pintu keluar sini. Jadi agar enak kalau mau ngecek toren kita bisa lewat kayak jembatan ini. Dan selain itu fungsinya nanti kalau emang torennya ada kerusakan, kalau mau melakukan pergantian bisa mudah untuk lewatnya. Oke, dan ini dia untuk kondisi torenku ya. Kalau untuk fisiknya sendiri sih kayaknya nggak ada yang rusak atau gimana. Paling ya cuma kotor-kotor seperti ini karena memang kondisinya ada di atas atap. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Torenku memang berada di dalam atap ya, bukan di atas, jadi di dalam atap. Dan ya, padahal toren ini usianya udah 3 tahun. Dan kalau dari fisik memang nggak ada yang rusak sih ya, masih normal saja untuk semuanya. Oke, aku mau langsung cek aja di bagian dalamnya apakah airnya kotor atau tidak. Karena terakhir naik ke sini aku sekitar 1 tahun yang lalu ya. Buset, lama banget ya. Males banget aku kalau suruh ngecek toren ya. Itu tadi sih, agak ribet kalau torennya di dalam ya untuk ngeceknya. Oke. Dan ini dia kondisi air yang ada di dalam toren, yaitu ada sedikit kotoran ya. Ya nggak sedikit sih ya, lumayan banyak ya. Karena emang ya aku nggak pernah nguras, maksudnya jarang nguras toren ini. Hampir 1 tahun lah kurang lebih terakhir aku nguras toren ini. Jadi nanti mungkin kalau jadi aku mau kuras ya, kalau nggak males.
karena kan aku rencananya juga mau bikin perbandingan antara kondisi toren yang aku punya ini dengan kondisi toren yang ada di kakakku sana. Oke, aku tutup lagi untuk torennya. Oke, untuk toren aku ini sendiri mereknya adalah Penguin. Untuk kalian pasti juga sudah kenal dengan merek ini ya, karena memang merek ini cukup terkenal lah kalau untuk di dunia pertorenan. Kemudian di sini ada pembuangan apa ya, pembuangan udara mungkin ya namanya ya, aku nggak tahu. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri ini dia. Untuk toren yang aku miliki ini memiliki kapasitas 520 liter. Kemudian beratnya 16 kilo. Dan ini dia, untuk ketinggiannya sekitar 1 meter 110. Dan untuk lebarnya di angka 830. Kayaknya mili deh, kalau senti nggak mungkin ya, kalau 800 cm berarti 8 meter. Wah, lebar banget. Jadi ini adalah ukuran mili. Dan ini dia pembeliannya, yaitu di tanggal 24 Maret 2021. Berarti untuk saat ini adalah Juni 2024. Berarti ya emang kurang lebih sudah 3 tahun toren ini ada di sini. Ini di sini ada gambar penguin dan ada ukuran kapasitas. Kemudian, aduh, kepentok aku rek. Kemudian untuk yang di sebelah sini, ini adalah otomatis untuk airnya. Dan sampai dengan saat ini, otomatis ini belum pernah bermasalah ya. Alhamdulillah, lancar jaya. Kemudian untuk saluran airnya sendiri dari sana, kemudian masuk ke sini, ke torennya. Kemudian untuk saluran keluarnya, untuk yang ini menuju area dapur. Kemudian untuk yang ini menuju area kamar mandi. Dan ini adalah area untuk menguras. Aku bikinkan jalur seperti ini menuju keluar rumah. Jadi kalau nguras aku nggak pernah pakai selang, jadi cukup aku aduk airnya, kemudian aku buka untuk saluran yang saluran pembuangannya ini ya, aku buka. Kalau kalian nanya apakah posisinya ini dicor untuk atapnya ya, untuk tempat torennya ya, di sini ini aku cor. Posisinya ini tepat berada di atas kamar mandi rumahku. Jadi yang aku cor hanya posisi atap kamar mandi saja. Untuk yang lainnya enggak. Ini untuk yang di area wastafel enggak aku cor. Jadi di sini ini pakai plafon biasa. Jadi yang aku cor kalian bisa lihat hanya di area yang ada di atas kamar mandi saja. Kalau nggak salah ukurannya, lebarnya untuk lebar ke sana itu sekitar 1,5 meter. Kemudian untuk area panjang yang ke sana itu sekitar 1,9 meter. Oke, jadi menurutku toren ini termasuk awet ya, dengan kondisi hampir 3 tahun berada di atas atap ini. Kalau dimulai dari Maret berarti lebih lah dari 3 tahun berada di atas atap ini. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk kondisinya nggak terlalu berubah menurutku ya. Di sini juga nggak ada pecah-pecah atau gimana, atau yang plastik ngelotok gitu, nggak ada. Bahkan untuk
stikernya, tempel-tempelannya di sini juga masih ada, belum ngelotok. Jadi menurutku memang salah satu kelebihan toren yang ada di dalam atap seperti ini adalah torennya lebih awet, karena ya itu tadi sih, nggak terkena hujan, nggak terkena panas, berbeda dengan toren yang ada di luar atap ya, karena harus menahan gempuran panas dan juga gempuran hujan. Oke, selanjutnya aku mau ngajak kalian buat melihat toren punya kakakku yang posisinya ada di luar rumah. Oke, langsung saja kita turun. Oh ya, aku mau ngasih tahu juga kalau kalian misalnya berminat naruh toren juga di dalam atap, mungkin kalian juga perlu nyiapin juga ya untuk ini, untuk akses keluar masuknya. Jadi aku membuat akses keluar masuknya cukup lebar karena menyesuaikan juga dengan ukuran torenku ya. Karena kalau aku bikinnya cuma cukup untuk orang saja, nanti misalnya pas toren rusak ataupun perlu bergantian, kita bakalan susah buat ngeluarin torennya, karena nggak mungkin kalau aku keluarin dari atap, karena atapku dari genting seperti ini, dan nggak mungkin kan kalau torennya berubah kecil terus bisa lewat celah-celah dari usuk, itu nggak mungkin. Jadi kalian harus siapin juga akses untuk keluar masuknya. Oke, kita langsung turun aja dan kita lihat kondisi toren yang ada di rumah kakakku. Oke, sekarang aku udah ada di rumah kakakku. Itu dia, torennya ada di luar rumah. Untuk tangganya juga udah aku siapin. Langsung saja kita naik, kita cek toren kakakku. Susahnya ya bikin konten. Oke, dan ini dia toren dari kakakku. Oke, tak matikan dulu karena berbahaya. Aku harus manjat, harus pegangan dulu. Oke, sekarang aku udah berada di atas. Nih, kalau kalian nanya aku tinggal di mana, aku tinggal di desa ya. Jadi aku ini orang desa, makanya enaknya rumahnya kayak gini, nggak berhimpit-himpitan, masih banyak pekarangan, udaranya juga segar, nggak kayak di kota. Karena dulu aku juga pernah tinggal di kota. Oke, kenapa jadi ngomong ya, nggak penting. Oke, jadi seperti inilah kondisi toren dari kakakku ya. Untuk fisiknya memang agak sedikit berubah. Jadi seperti ada, kalian bisa lihat, ada seperti apa ini ya, bercak-bercak kotor. Ya namanya memang di luar, berbeda dengan torenku tadi yang posisinya ada di dalam atap, yang terlindungi dari panas dan hujan. Kalau toren ini adalah toren yang sabar karena mampu menghadapi panas dan hujan. Untuk mereknya juga sama, Penguin. Ini ukurannya juga sama punyaku. Kapasitasnya 520 liter. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau punya aku tadi untuk stikernya juga masih utuh, punya kakakku udah hancur seperti ini. Ini sama kakakku malah suruh ngelotok sekalian karena tahu aku mau manjat ke sini ya, suruh bersihin. Kalian lihat juga untuk filter udara ya, apa ya namanya, aku juga lupa sih, untuk pembuangan udara kalau nggak salah. Di sini juga jadi kayak pecah-pecah. Kalau kalian bisa lihat di sini ada retakan-retakan lembut gitu ya, berbeda dengan punya aku tadi yang masih utuh. Kemudian ini untuk otomatisnya, di sini juga apa ya, kalian kalau tahu plastik yang sering kena panas ya, kondisinya ya seperti itu, agak ada retakan-retakan sedikit gitu loh, retakan-retakan lembut. Nggak kelihatan sih kayaknya ya di kamera.
Oke, kita cek kondisi airnya. Aku nggak tahu kakakku kapan untuk terakhir nguras toren ini ya. Karena kalau untuk punya kakakku ini aksesnya lebih gampang untuk nguras toren, nggak repot kayak punya aku. Oke, untuk kondisi airnya seperti ini. Oh ya, dulu ini untuk otomatis ini untuk benang yang ini pernah putus untuk punya kakakku ya. Jadi yang benerin juga aku waktu itu. Ini untuk benang ini pernah putus karena mungkin memang terkena panas dan hujan jadinya sampai putus. Kalau punya aku alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ngotak-ngatik, aku masih tetap utuh. Oke, tak tutup lagi, nanti takutnya lupa nggak ditutup malah dimarahi kakakku ya gara-gara bikin konten. Oke, nah kalian bisa lihat juga untuk stikernya sampai ngelotok seperti ini sudah. Beda dengan punya aku ya yang masih utuh untuk stikernya. Jadi ya kalian bisa bikin perbandingan sendiri antara toren yang di dalam atap dengan toren yang ada di luar atap, awet mana ya. Kalau awetnya sama-sama awet sih, tapi mungkin untuk kondisi fisiknya saja yang cepat berubah ya kalau untuk yang berada di luar atap. Oke, setelah melakukan pengecekan kepada kedua toren, yaitu torenku yang ada di dalam atap dan toren kakakku yang ada di luar atap, sekarang kita bisa buat kesimpulan ya kalau untuk kedua posisi toren ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, untuk yang pertama adalah kelebihan toren yang ada di dalam atap, yaitu untuk kelebihan pertama adalah fisiknya tidak akan bakal cepat berubah karena tidak terkena panas dan hujan, sehingga mungkin akan lebih awet daripada yang di luar atap. Kemudian juga kelebihannya lagi adalah toren ini tidak terlihat dari luar, sehingga akan menambah estetik rumah kalian ya. Karena biasanya rumah kalau ada torennya kelihatan gitu mengurangi estetika, itu menurutku sih. Kalau menurut kalian nggak tahu lagi. Kemudian sekarang untuk kekurangannya ya, kekurangannya yang paling utama itu adalah akses yang ribet ya. Jadi kalian kalau mau melakukan perawatan atau pengecekan terhadap toren ataupun pengurasan, kalian memerlukan effort yang lebih karena akses yang ribet tadi. Oke, sekarang adalah kelebihan toren yang ada di luar rumah. Untuk toren yang ada di luar atap, kelebihannya yaitu tadi memiliki akses yang mudah. Saat kalian ingin melakukan pengecekan, pengurasan ataupun perawatan toren, kalian nggak perlu ribet-ribet lagi ya, seperti harus membuka pintu seperti toren yang ada di dalam atap, naik ke dalam atap, itu nggak perlu lagi karena memang posisinya ada di luar atap. Untuk kekurangannya adalah kondisi fisiknya yang lebih cepat berubah daripada toren di dalam atap, yaitu kalian bisa lihat tadi video toren dari kakakku ya, ada bercak-bercak kotoran, juga ada retakan-retakan rambut yang terdapat pada beberapa torennya ya. Jadi sebenarnya untuk kekurangannya itu sebenarnya juga bisa diatasi, yaitu dengan cara membuat atap lagi di atas torennya. Jadi kalian bisa pilih sendiri mau pakai toren yang ada di dalam atap ataupun toren yang ada di luar atap. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.